Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur karena pada hari ini, tepatnya minggu ketiga pertemuan kita masih diberikan kesempatan. Bagi saya ini kesempatan yang setiap kali saya memikirkan setiap bentuk pelayanan itu menurut saya sekali terjadi untuk selama-lamanya. Tidak berulang-ulang. Walaupun nampaknya terschedule secara kronologis. Bahwa pertemuan kita, kajian kita setiap hari Rabu. Itu nampaknya secara kronologis. Setiap Rabu. Dan di sepanjang bulan November ini. Namun menurut saya, ini bukan hanya sekedar kronologis yang terjadi berulang-ulang, melainkan terjadi sekali untuk selama-lamanya sepanjang saya hidup. Dan mungkin juga teman-teman, Bapak Ibu sekalian berpikir demikian, bahwa ini hanya sekali terjadi karena ini mengenai pekerjaan Tuhan. Tuhan tidak mengulang-ulang. Dengar baik-baik. Pekerjaan Tuhan tidak mengulang-ulang. Pekerjaan Tuhan itu bersifat kairos. Sekali momentum yang terjadi, sekali untuk selama-lamanya. Dan kita mestinya menyesuaikan diri dengan pekerjaan Tuhan. Tentulah Tuhan tidak pernah menyesuaikan dirinya dengan kita. Mestinya kita yang menyesuaikan diri dengan Tuhan. Bahwa pekerjaan Tuhan itu sekali untuk selama-lamanya. Dan sekali lagi Tuhan tidak pernah mengulang-ulang. Baik, materi kita hari ini ada 2 bab yang kita akan bahas. Pada minggu lalu kita telah membahas 3 pokok kajian. Yang pertama mengenai mitos-mitos doktrin Allah Trinitas. Jadi ada mitos yang memang bukan tidak ada di dalam gereja. Mitos ini menganggap, wah doktrin ini sangat sukar. Karena itu banyak juga pelayan Tuhan yang menghindari untuk mengkhotbahkan doktrin Allah Trinitas karena dianggap adalah doktrin yang sangat sukar. Ini mitos menurut saya, dan kita sudah bahas minggu lalu. Ini merupakan mitos. Sebenarnya di mata Allah tidak ada yang mudah dan tidak ada yang sukar. Karena semuanya bergantung pada anugerah Allah. Orang yang olehnya Allah beranugerah, maka yang impossible menjadi possible. Yang nampaknya sukar, itu sebenarnya tidak sukar karena depend on God's grace. Dan bergantung pada pekerjaan Allah yang sudah menyatakan dirinya dalam penyataan Allah secara umum, secara khusus dalam Alkitab. Dan Allah juga lah yang menyingkapkan meaning, arti daripada teks Alkitab. So, sebenarnya tidak ada yang sukar dan tidak ada yang gampang. Semuanya adalah pekerjaan Tuhan. Ya, ini mitos yang pertama kita sudah buang minggu lalu. Lalu mitos yang menganggap bahwa doktrin Allah Trinitas itu selain doktrin yang sukar, juga dianggap, wah ini suatu doktrin yang melemahkan kekristenan. Doktrin yang dianggap paling lemah dalam iman Kristen. Sehingga kalau boleh, kita tidak boleh membicarakan tentang Allah Trinitas, apalagi di antara orang-orang beragama dengan paham monoteisme yang percaya only one God, tidak ada 3 pribadi. So don't talk about God in Trinity dalam konteks ini, karena itu mengungkapkan kelemahan kita. Ya, ini mitos yang kedua yang kita sudah buang. Ya, kita sudah buang pada minggu lalu. Sebenarnya masih banyak mitos. Ya, mitos-mitos, omongan-omongan atau anggapan-anggapan, pendapat-pendapat orang tentang Allah Trinitas. Nah, sekarang lalu sebenarnya bukan karena doktrin Allah Trinitas itu merupakan doktrin yang sukar, yang paling lemah dalam iman Kristen. Justru doktrin Allah Trinitas adalah doktrin yang paling istimewa. Keyakinan kepada pribadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, 3 pribadi dalam satu hakikat sebagai Allah, ini merupakan keistimewaan orang percaya. Tidak ada ajaran di agama manapun di dunia yang membahas mengenai Allah
dalam tiga pribadi, tapi satu esensi, satu hakikat. Ini hanya dalam iman Kristen, satu-satunya. Itulah keistimewaannya, dan keistimewaan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus adalah keistimewaan setiap orang percaya. Itu yang kita telah bahas minggu yang lalu. Kemudian pada akhir materi kuliah minggu lalu, kita membahas mengenai keunikan doktrin Allah Trinitas. Keunikan doktrin Allah Trinitas berpulang pada keunikan Allah Tritunggal, Allah Trinitas. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Unik. Karena unik, one and only, tidak mungkin didekati, dimengerti, hanya sejauh upaya manusia. Tidak mungkin didekati dengan segala bentuk pendekatan dan sistem berpikir manapun, kecuali hanya sistem berpikir Allah. Ya, kita mesti, Allah itu hanya dapat dimengerti oleh Allah. Ini tolong dicamkan baik-baik. Allah hanya dapat dikenal oleh Allah, atau oleh yang Allah singkapkan. Allah menyingkapkan dirinya kepada siapa saja yang dia mau kita mengenal dia. Jadi ada sistem berpikir, sistem berkeyakinan, belief system itu tidak bisa dipahami, didekati, dipertanyakan, atau diupayakan untuk dimengerti dengan sistem sains, sistem filosofis, sistem apapun agama-agama yang ada. Karena itu, banyak orang bertanya tentang Allah Trinitas dengan sistem agamanya. Ya tentulah tidak mungkin kita akan menemukan benturan-benturan karena kita bertanya dengan sistem manusia, sistem agama A, B, dan C, tentang sistem Allah. Nah, mengapa itu penting sekali belajar teologi ya. Hal yang paling penting mengapa saya perlu mempelajari teologi ya, karena saya menemukan sistem berpikir Allah dalam Alkitab. Demikian pula halnya untuk memahami Allah Trinitas, kita harus mengerti sistem berpikir Allah. Ya, memahami Allah ya dengan cara Allah. Bagaimana mungkin memahami Allah dengan cara manusia? Itu kebodohan dan sangat bodoh. Memahami Allah tentulah dengan cara Allah. Mengenal tiga pribadi Allah Trinitas, yang satu hakikat sebagai Allah, itu pun hanya dapat dipahami dengan cara Allah Trinitas. Kita sudah bahas minggu yang lalu ya. Nah sekarang kita melangkah ke materi yang ketujuh, bab 7, atau pokok kajian yang ketujuh. Pandangan-pandangan yang anti doktrin Allah Trinitas. Pandangan-pandangan yang bertaburan dari abad-abad 2, 3, 4, 5 sampai abad 21 ini, sebenarnya dalam pencermatan kita, sebenarnya tidak ada sesuatu yang baru dari penyangkalan terhadap doktrin Allah Trinitas. Penyangkalannya itu terus, bahasanya berbeda, tapi nggak ada yang baru. Nanti kita akan cermati dari pemaparan materi ini, dan saya memberikan satu subjudul, bidat tidaknya seseorang atau bidat tidaknya satu pandangan diukur atau ditentukan oleh doktrin Allah Trinitas. Jadi kalau kita bengkok, dan ini tidak menyangkut seperti yang saya utarakan pada minggu yang lalu, ada tingkatan-tingkatan. Tingkatan-tingkatan sampai klimaks bidat. Dari perbedaan, kurangan, kemudian ada penyimpangan, ada penyesatan. Penyimpangan, penyesatan, sampai pada kalau sudah penyesatan itu sudah heresi. Yaitu menyangkut penolakan terhadap doktrin-doktrin Kristen yang sifatnya dimulai dari Alkitab, Allah Trinitas, Yesus Kristus, Juru Selamat, Allah Roh Kudus, dan sebagainya. Penolakan itu berkenaan dengan heresi, yaitu ajaran-ajaran yang bertentangan dengan pengakuan gereja atau dengan doktrin yang diakui oleh gereja secara seluruh dunia, di segala tempat dan waktu. Nah, bidat
diukur, kita bisa mengidentifikasi ini orang ini kategori bidat atau pandangan atau doktrin ini terbilang bidat karena ditentukan oleh diperiksa oleh Alkitab tentu, khususnya pembahasan mengenai Allah Trinitas. Jadi untuk mengukur atau menentukan bidat tidaknya seseorang, bidat tidaknya satu pandangan, itu diukur oleh Alkitab, khususnya berkenaan dengan doktrin Allah Trinitas. Apa maksudnya? Berbicara mengenai Allah Trinitas tidak lagi berkenaan dengan kekurangan, penyimpangan, ya, tetapi langsung pada klimaksnya, yaitu heresi dan atau bidat. Oke, saya harap teman-teman mahasiswa, sekalipun kalian masih dalam program studi S1 khususnya yang di kampus, tolong camkan ini. Saya tahu, khususnya di Manado, atau di Ambon, atau di Papua, daerah-daerah mayoritas Kristen tidak tertarik bicara doktrin. Ya, dengar baik-baik, ini fakta. Daerah-daerah Kristen di Indonesia dan di dunia, entah di Eropa dan juga di Indonesia khususnya di Manado, Sulawesi Utara, Minahasa, Tompaso, Pinaesan, itu orang Kristennya tidak tertarik bicara doktrin. Karena nggak ada tantangan. Nggak ada tantangan. Tetapi doktrin ini begitu menjadi topik yang hangat di antara orang Kristen yang berada di tengah-tengah orang beragama lain. Karena langsung konfrontasi kan. Apalagi berada di antara orang-orang yang agamanya agama monoteisme. Percaya only one God. Maka kita konfrontasi. Sehingga orang Kristen di tengah-tengah mayoritas agama-agama lain, khususnya agama monoteisme, sangat dinamis membicarakan doktrin. Termasuk apalagi doktrin Allah Trinitas. Tapi coba terus terang saja, periksalah. Di mana orang Tompaso, orang Pinabetengan, orang Tondano, orang Manado, ramai-ramai heboh bicara Trinitas. Hampir tidak. Kecuali ada yang menyampaikan sesuatu yang agak berbeda gitu, langsung ditanggapi, habis itu diam juga. Ya, ini perlu diperhatikan. Nah, kita lanjut, kita kuliah sepanjang bulan ini. Ya, kita merujuk pada materi buku saya yang sedang dalam proses penerbitan. Saya juga setelah menulis 180 halaman, ternyata saya pikir masih banyak yang perlu saya tulis lagi. Ya, Allah Trinitas itu satu sistem kepercayaan, belief system, dan sistemnya itu pasti logis dan teologis. Tapi logisnya ini logisnya Allah, bukan logisnya manusia. Karena logisnya manusia itu mengikuti logisnya Allah. Ya, kenapa? Karena Allah menciptakan manusia sebagai makhluk yang berpikir logis. Karena Allah juga menciptakan seluruh dunia ini dengan sistem logis. Ya, tetapi logisnya itu bukan hanya logis murni, melainkan logis yang teologis. Logis tidak bisa dipisahkan dengan teologis. Teologis juga tidak mungkin tanpa logis. Oke ya, ini diperhatikan. Ini sekali lagi materi kuliah atau pembahasan kita dari buku saya ini. Saya awali dengan tesis, tadi introduction. Tesis saya begini. Semua ajaran atau pandangan, apakah itu filsafat, pengetahuan apapun, ilmu agama manapun, dan teologi manapun, yang anti-trinitas, di anti-trinity, perlu ditegaskan. Semua paham, ajaran dari filsafat, ilmu agama, teologi manapun, yang anti-trinitas adalah heresi, adalah atau bidat. Apa perbedaan antara heresi dan bidat? Sekali lagi saya sudah terangkan bahwa heresi ini adalah ajaran-ajaran yang bukan berbeda saja dengan pengakuan Kristen secara umum, secara am, melainkan bertentangan
bertentangan. Nah, kalau bidat sama juga, dia ajaran yang bertentangan. Ajaran yang bertentangan dengan doktrin Kristen tapi disertai dengan amoral. Ya, seperti Mormon, seperti sejumlah sejumlah bidat yang pernah ada dalam sejarah, di mana tokoh-tokoh agamanya itu tidak hanya mengajarkan ajaran sesat, melainkan juga perilaku sesat. Misalnya punya 2 istri, 3 istri, tapi tokoh agama, pemimpin agama tetapi amoral. Itu namanya bidat. Ajarannya bengkok, hidupnya pun bengkok, etikanya pun bengkok, moralnya bengkok, amoral. Itu namanya bidat. Nah, karena heresi atau bidat, maka bukanlah Alkitabiah. Semua yang anti Trinitas, jelaslah bukan Alkitabiah. Nah, semua yang anti Trinitas tentulah bukan Kristen. Sekalipun mereka mengakui bahwa mereka adalah orang Kristen, tapi sebenarnya mereka sesungguhnya not Christian, bukan orang Kristen. Not believer, bukan orang percaya. Oke ya, jadi kita harus tegas. Kita harus tegas dalam hal ini. Jangan kompromi sedikit pun. Seperti materi seminar saya yang lalu dalam rangka perayaan Hari Reformasi. Kekhususan Kristen itu karena Alkitab itu absolut, maka kita orang percaya sangat menekankan, menolak segala bentuk kompromi. Dan reform mind, reform tradition, reform teologi, kelihatannya memang begitu tegas, memang begitu sangat berapi-api menolak segala bentuk penyelewengan, karena reform mind atau reform tradition sangat tegas tidak mau kompromi. Oke, tesis. Orang boleh mengaku doktrin Allah Trinitas, bahwa Allah itu satu dalam 3 pribadi. Ya, pribadi Allah Bapa. Saya sengaja menulis jangan hanya begini, Allah Bapa, Anak, Roh Kudus. Nanti seolah-olah anak nggak Allah, Roh Kudus bukan Allah. Tidak juga 3 Allah. Jadi Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus bukan 3 Allah. Satu Allah, tetapi masing-masingnya itu pribadi Allah. Jadi saya senantiasa menekankan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus adalah satu Allah, 3 pribadi. Ya, satu Allah, 3 pribadi. Nah, oke, mungkin setiap orang Kristen akan berkata amin. Amin. Ya. Mungkin juga teman-teman di kelas akan berkata amin. Pada waktu, ya saya percaya Allah Trinitas, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, oke. Tapi tunggu dulu. Pada waktu menjawab pertanyaan, begini. Bagaimana menjelaskan satu Allah dalam 3 pribadi? Tolong jelaskan dong. Satu Allah, tapi 3 pribadi. Disinilah orang berjatuhan karena bidat. Termasuk orang Kristen. Memang orang Kristen berkata, I believe in God. I believe in God. God in Trinity. Ya, saya percaya Allah Trinitas. Ya, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Oke, saya nggak perlu berikan ajungan jempol. Karena itu bukan esensinya. Esensinya pada waktu kita ditanya, bagaimana menjelaskan one God, satu Allah, in 3 persons, dalam 3 pribadi. Please tell me, please jelaskan. Nah, disinilah orang Kristen tanpa sadar sangat rawan jatuh pada pandangan-pandangan yang memang harus dibuang karena bidat atau karena heresi. Lalu yang kedua, oke, you believe God in Trinity, Bapa, Anak, Roh Kudus. Please tell me, apa hubungan antara 3 pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Tolong jelaskan hubungan ketiga pribadi itu. Nah, disinilah banyak orang Kristen jatuh pada paham-paham yang bertentangan dengan Alkitab. Karena mencoba menjelaskan hubungan 3 pribadi. Nah, itulah. Nanti kita perhatikan. Kita mulai dengan ajaran-ajaran 12 pandangan anti-trinitarian.
12 paham atau doktrin atau ajaran mengenai Allah, tetapi Allah yang mereka jelaskan itu bukan Allah Trinitas, melainkan Allah yang anti, Allah yang bukan Allah Trinitas. Yang pertama, monarkianisme. Monarkianisme adalah satu paham yang muncul pada permulaan abad 3. Monarkianisme dari kata mono, kianis itu role pemerintahan atau pemerintahan tunggal. Hanya satu pemerintahan di dunia ini. Only one God, satu Allah, satu pribadi, satu Allah yang memerintah dunia ini. Ya, ini namanya monarkianisme. Nah, monarkianisme ini dipengaruhi oleh gnostisisme. Gnostisisme adalah bidat terbesar, bidat yang paling populer pada abad 2, abad 3 gereja mula-mula itu, abad 2 dan abad 3. Ya, gnostisisme satu paham yang menekankan satu kombinasi paham Helenisme dengan paham-paham agama-agama yang ada pada masa itu. Akarnya Helenisme, ya, gnostisisme, di mana mereka percaya bahwa Kristus bukanlah Allah. Kristus itu hanyalah pribadi yang dipengaruhi oleh kuasa daripada Allah. Allah itu only one, dan Kristus itu dipengaruhi oleh Allah yang satu itu. Jadi kealahan Yesus karena pengaruh Allah. Nah, ini pertama ya, ini bidat yang pertama muncul. Monarkianisme dari paham-paham pengaruh gnostisisme yang menekankan the knowledge is the way, bahwa pengetahuan itu adalah jalan untuk menuju kepada kesempurnaan. Only knowledge. Nah, knowledge yang kemudian diterjemahkan oleh kelompok religius, kelompok beragamawan mengenai knowledge agama. Ya, itu lebih ke kebatinan. Gnostisisme juga melihat bahwa Allah itu is only one, tetapi ada Allah karena emanasi atau karena pancaran atau karena pengaruh, dan diantaranya Kristus dianggap merupakan bagian pengaruh daripada Allah. Nah, monarkianisme demikian begitu berperan besar dalam gereja abad kedua, abad 3. Karena begini, mereka juga berhadapan dengan tantangan politeisme ya. Banyak agama-agama, banyak Allah. Bagaimana menginjili pada abad 3, bagaimana menginjili orang yang berkepercayaan many gods, banyak Allah. Nah, mereka harus menekankan only one God, hanya satu Allah. Sehingga mereka menekankan keesaan Allah dalam konteks mereka berada di tengah-tengah masyarakat, di antaranya pemeluk kepercayaan monoteisme. Ya, monoteisme. Maka itulah saya katakan, kalau kecenderungannya orang-orang Kristen di daerah-daerah mayoritas atau orang-orang Kristen seperti di tempat-tempat tertentu di Indonesia, contohnya kita langsung bicara saja di Minahasa yang kebanyakan orang Kristen, maka membahas mengenai doktrin finalitas Kristus, doktrin Roh Kudus, doktrin Allah Trinitas, hampir jarang jarang terdengar, jarang ada perdebatan. Ada, tapi sedikit jumlahnya dibandingkan dengan orang Kristen yang berada di tengah-tengah masyarakat para pemeluk agama monoteisme, di antaranya Islam. Sehingga ya maka itu waktu abad 3 pun orang Kristen berusaha untuk menyesuaikan. Mereka berusaha menekankan only one God karena banyak berhala, banyak Allah, dan mereka mau tekankan hanya satu Allah. Nah, di sini mereka menekankan hanya satu Allah, yaitu Allah Bapa. Yesus Kristus, Roh Kudus hampir tak pernah dibahas, ya, tak pernah disinggung. Yesus Kristus
yang menjadi inti proklamasi mereka. Karena kalau mereka mengatakan dua Allah, Allah Bapa, Allah Anak, ini menjadi problem di tengah-tengah masyarakat beragama monoteisme. Sehingga yang ditekankan only one God, dan Kristus itu mendapat pengaruh dari Allah. Mendapat pengaruh dari Allah. Sehingga memang absolutnya pandangan monarkianisme, Yesus itu bukan Allah. Nah, monarkianisme ini dibagi dua paham. Yang pertama, monarkianisme dinamis atau dynamic monarkianism. Pandangan ini bertujuan untuk mempertahankan keesaan Allah yang sepenuhnya seperti yang dianut oleh orang Kristen berlatar belakang Yahudi, sepenuhnya seperti Ebionit. Yesus bukan Allah, tapi ada kuasa Allah. Ada juga pendapat bahwa Yesus bukan Allah, tapi diangkat menjadi Allah. Ini artinya sebenarnya penolakan terhadap Trinitas. Karena Trinitas itu satu Allah dalam tiga pribadi. Dan mereka tidak mengakui Kristus, apalagi Roh Kudus, hampir tak pernah dibahas. Satu tokoh penganut monarkianisme dinamis, yaitu Paulus dari Samosata. Dia menekankan tentang kesatuan Allah, dan khususnya dia membahas mengenai logos dan alam semesta, karena pengaruh dari gnostisisme. Seperti di Indonesia ada istilah manunggaling, kemanunggalan. Kemanunggalan Allah dengan orang percaya. Manunggaling, Kaulo Gusti. Ya, atau menjadi kesatuan. Dan pandangan Samosata ini, Paulus Samosata, bahwa kesatuan Allah, pribadi Allah di antaranya anak, adalah kesatuan secara kosmos, secara alamiah. Ya, dan anggapan mereka bahwa Roh Kudus itu bukanlah pribadi, dia adalah impersonal, hanya kuasa. Nah, ini pandangan-pandangan monarkianisme dinamis. Logos memang kita harus akui sehakikat dengan Bapa, namun bukan pribadi yang berbeda. Ini anggapan-anggapan mereka. Ya, bukan pribadi yang berbeda, tetapi sama. Bapa itu anak karena sudah manunggalan, sudah menyatu, kesatuan, kemanunggalan. Ini yang dipahami oleh penganut monarkianisme dinamis. Boleh jadi kalau saya mencermati di Jawa, ada paham kebatinan. Paham kebatinan bisa saja akan ada paralelisme berpikir dengan monarkianisme dinamis. Khususnya dengan istilah kemanunggalan, kesatuan dengan Allah. Yang kedua, monarkianisme modalis, yang terkenal dengan pandangan Sabellianisme. Ini perlu diingat. Ada seorang bernama Sabellius Praxeas, dia hidup pada abad 3, tahun 2015. Dia sangat pandangannya menekankan mengenai Allah itu hanya satu. Namun Allah yang satu itu menampakkan diri. Menampak atau memanifestasikan dirinya dalam 3 cara. Jadi Bapa, Anak, Roh itu merupakan manifestasi daripada satu Allah, tapi diungkapkan dalam 3 cara. Nah, ini namanya bidat, heresi yang sangat kental, heresi ya. Ini ajaran setan-setan. Tetapi bukan tidak mungkin ini muncul di gereja tanpa kita tahu doktrin ini. Doktrin anti-trinitarian ini, kita mengaminkan. Misalnya demikian. Misalnya seperti ini. Allah Bapa itu adalah Allah Perjanjian Lama. Allah Anak itu Allah Perjanjian Baru. Allah Roh Kudus itu adalah Allah zaman gereja. Ini namanya Sabellianisme. Ini bidat kurang ajar. Ini bidat banget.
Tapi saya mendengar juga ada pendeta masih khotbah yang demikian. Bahwa Bapa itu Bapa zaman PL. Allah yang satu itu menyatakan diri dalam perjanjian lama, namanya Bapa. Allah yang sama, the same God, menyatakan diri dalam perjanjian yang baru, namanya Allah Anak. Allah yang sama, the same God, menyatakan diri dalam perjanjian dalam masa gereja sekarang, yaitu Allah Roh Kudus. Ini namanya Sabelianisme. Ini bidat kurang ajar, ya, merusak, tidak sesuai dengan Alkitab dan tidak sesuai dengan natur Allah Trinitas. Allah sebagai satu monarki diwujudkan dalam 3 operasi, 3 penyingkapan diri. Ya, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, khususnya Anak dan Roh Kudus hanyalah cara ekspresi Allah. Yang berinkarnasi dan yang disalibkan adalah Bapa. Jadi yang mati di salib itu Bapa, tapi yang nampak Yesus gitu. Yang menderita itu Bapa, tetapi yang nampak itu Yesus Kristus. Pada waktu pencurahan Roh Kudus, yang nampak itu seperti karya Roh Kudus, tapi sebenarnya itu Bapa. Nah, ini sangat menekankan, hati-hati ya, ajaran seperti ini sangat mungkin tumbuh subur tanpa sadar di gereja-gereja daerah-daerah mayoritas Kristen. Karena nggak peduli gitu. Amin. Amin. Kenapa? Karena tidak diberi perhatian serius. Ya, saya masih mendengar orang pendeta khotbah bicara pembagian wilayah, pembagian waktu ya. Dulu Bapa, sekarang Anak, besok Roh Kudus. Ini Sabelianisme. Ini bahasa Tom Pasok, Sabel, artinya parang. Ya, jangan diterjemahkan demikian, itu tidak sesuai ya. Tapi dari nama seorang nama Sabelius. Oke. Nah, yang keempat, Arianisme. Dari seorang presbiter dari Alexandria, namanya Arius. Nah, ini bapaknya penyesat. Ini dewanya penyesat di dunia. Arius yang kemudian pahamnya diakui Arianisme. Dia berpercaya bahwa Allah Bapa adalah keberadaan yang tertinggi. Dan Anak itu subordinasi di bawahnya Bapa. Kenapa Anak itu di bawah Bapa? Karena Anak itu diciptakan oleh Bapa. Nah, ini ajaran yang paling kurang ajar. Ya. Mengapa muncul konsili Nicea? Salah satu hal yang paling dominan konsili Nicea diadakan ya pada 325, pada tahun 325, oleh karena mengatasi masalah pengaruh daripada ajaran Arianisme yang merendahkan Yesus bukan Allah, hanya ciptaan, di bawahnya Bapa lebih tinggi dari Anak. Nah, hati-hati kalau teman-teman tanpa sadar berkata bahwa Allah Bapa di atas Anak. Allah Bapa lebih hebat, lebih berkuasa daripada Allah Anak. Kenapa? Karena Allah Anak disuruh oleh Bapa. Allah Anak diutus oleh Bapa. Maka Bapa lebih tinggi daripada Anak. Ini bidat. Bidat yang juga Arianisme ya. Nah, pandangan-pandangan Arianisme ini seperti juga pandangannya tentang logos. Bahwa Kristus itu adalah logos yang diciptakan. Dan Allah itu pencipta. Nah, logos itu logos yang tak berpribadi, impersonal. Lalu dia pada waktu dia diciptakan oleh Allah, dia menjadi pribadi, anak, pribadi Yesus Kristus. Berpribadi setelah dia diciptakan. Jadi ini sangat merendahkan Yesus Kristus. Dan ini penolakan terhadap kealahan Kristus. Ya, ini tolong ingat, Arianisme ini menjalar seperti kanker. Pandangan-pandangannya ini menjalar seperti kanker di banyak gereja di sepanjang abad-abad kemudian. Abad-abad yang keempat, 5, 6, sampai abad 21 ini. Pada masa itu, Arius dengan pandangan Arianismenya juga diserang
oleh gereja secara umum, sehingga terjadi perdebatan antara Arianisme dan pandangan gereja-gereja tradisional atau ortodoks. Ada perdebatan, ya. Dan di antaranya ada kelompok yang ingin mendamaikan, ingin berdiri di tengah. Di antaranya ada 3 tokoh. Namanya ada 3 teolog Basil Agung, Gregorius Nyssa, bukan Pak Nasa ya. Gregorius Nyssa dan Gregorius Nazianzus, yang mereka mengambil posisi di antara ortodoks dan Arius. Mereka mengaku bahwa anak itu memiliki keberadaan yang sama, bukan ciptaan, ya, bukan ciptaan, namun masih juga tidak sama dengan Bapa. Dia memang bukan ciptaan. Kalau Arius kan berkata bahwa Yesus itu ciptaan sebagai logos yang diciptakan dari tak berpribadi menjadi berpribadi, tetapi kemudian ini agak lunak, yaitu semi-arianisme. Dan ini tetap dianggap heresi atau bidat. Karena masih menempatkan Yesus Kristus tidak sehakikat, tidak seesensi, tidak sehakikat dengan Allah Bapa. Nah, juga mereka berargumentasi, khususnya Gregorius berargumentasi, hubungan pribadi Allah Bapa, Allah Anak itu hubungan ilahi. Dalam hubungannya dengan khususnya berkenaan dengan 3 hubungan antar manusia. Wujudnya begini. Jadi pribadi Allah Bapa, Allah Anak itu adalah hubungan dalam hal keilahian. Tetapi sebenarnya dalam kemanusiaan Allah dengan Yesus Kristus itu adalah hubungan yang sama. Jadi antara Bapa dan Anak sebagai pribadi Allah, ya, itu berbeda. Namun dalam hal kemanusiaan, maka ini sama. Ini digunakan, mereka juga menggunakan analogi mengenai hubungan antar sesama manusia. Antara ayah, ibu, anak, antar sama itu hubungan. Nah, saya mengkritisi bahwa tidak bisa menggunakan hubungan antar manusia menerangkan hubungan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Ini poin yang perlu diperhatikan. Tidak bisa. Tapi mereka menggunakannya. Nah, ini pun yang kemudian dikembangkan di gereja-gereja, mengajarkan mengenai analogi-analogi tentang Allah Trinitas. Oke, yang ke-6. Ada subordinasionisme kekekalan oleh kelompok Injili. Nah, ini mungkin berat bagi teman-teman S1. Subordinasionisme ini, atau disederhanakan, itu tingkatan. Sub, ada bagian lebih tinggi. Biasanya paham seperti ini, paham Allah Bapa lebih tinggi derajatnya. Derajat Bapa, Allah Bapa derajatnya lebih tinggi. Anak derajat yang kedua. Roh Kudus derajat yang ketiga. Ini namanya subordinasionisme. Derajat Allah Bapa lebih hebat, lebih tinggi, lebih mulia daripada Allah Anak. Allah Anak lebih tinggi, lebih mulia daripada Allah Roh Kudus. Hati-hati kalau teman-teman sempat terjebak berpikir kotor seperti ini. Saya katakan kotor, ya. Nah, ternyata di kelompok Injili pun ada benih-benih subordinasionisme. Hal ini saya temukan dari tulisan Kate Johnson. Justru dia membukakan mengenai satu pandangan eternal function subordination dari kelompok Injili yang merujuk pada Agustinus. Tapi saya kemudian mencermati, ternyata ini salah sangka. Karena menurut mereka, ajaran Agustinus, the son as less than, bahwa anak itu sebagai yang lebih kurang dari Bapa dalam hal kemampuan, kuasa, dan kehormatan. Ability, power, and honor. Pada waktu mereka membaca Yohanes pasal 5, mereka mengatakan bahwa
Bapa itu lebih tinggi, lebih mampu, lebih berkuasa, lebih terhormat dari anak. Nah, ini ternyata kalau dilihat adalah satu hal yang kurang dipahami atau misunderstood mengenai terjemahan. Nah, John Owens membedakan peran tiga pribadi. Peran tiga pribadi ini kalau perhatikan dalam terjemahan bahasa Inggris ya, the deity are undivided and belongs equally to this person. Their distinct manner of the subsistence and order being observed. Jadi begini, ketuhanan tidak dapat dibagi, undivided, dan semuanya equal, masing-masing each person itu equal, bukan subordinationisme, tapi bukan tingkatan, bahwa tidak ada tingkatan pada pribadi Bapa, Anak, Roh Kudus, karena semuanya belongs equally to each other, each person. Dan masing-masing daripada pribadi Bapa, Anak, Roh Kudus ini adalah unique, distinct, berbeda, distinct manner, dan order being observed, dan dapat dipahami, diteliti, nampaknya ada urutan order. Nah, ini ada tingkat penelitian lebih jauh ya. Nah, khususnya upaya orang, saya mau mengatakan demikian seperti tadi. Bapak Ibu berbicara mengenai Allah Bapa, Allah Anak, Roh Kudus itu oke. Tapi waktu ditanya, sejauh mana, dalam pengertian apa hubungan Bapa, Anak, Roh Kudus? Banyak yang berjatuhan. Ya, banyak yang berjatuhan pada waktu menerangkan. Nah, ada indikasi sedikit dari mengenai John Owens. John Owens dalam tulisannya ada indikasi sedikit. Kok ada urutan order? Ya, ada urutan. Seolah-olah ada urutan. Nah, ini mulai dikaji. Kemudian Douglas F. Kelly juga mengkritisi Wayne Grudem. Wah, ini seorang ahli teologi sistematika yang saya kagumi, karena buku-bukunya di saya itu masih banyak sekali yang warna biru, putih. Nah, Grudem, the son is eternally. Jadi anak itu dalam kekekalan adalah subordinate, di bawah, in his person to the father. Jadi dalam kekekalan, Bapa itu lebih tinggi daripada anak, and not just in historical rule, bukan pada waktu di penyataan diri Allah, pada waktu pada waktu pribadi kedua Allah Tunggal menjadi manusia dalam inkarnasinya, bukan dalam sejarah. Dia menulis juga sebagai contoh, son is not eternally subordination to the father in role, and the father is not eternally father and son. This would means that the Trinity has no eternally existed. Jadi ada sedikit kritis ya. Ini sudah para teolog tingkat tinggi. Douglas Kelly ini kan seorang ahli teologi juga. Wayne Grudem juga ahli teologi. Maka para ahli mencermati ada sedikit ketimpangan atau ada kecurigaan. Maybe according to me, maybe ada kecurigaan bahwa Wayne Grudem ini dicurigai menganut pandangan subordinisme Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, bahwa Bapa ordernya lebih tinggi. Ini masih kecurigaan. Tapi Douglas Kelly mengungkapkan itu di kelompok, dan Grudem kan teolog Injili. Oke, kita lewat lagi. Masih ada 5. Modalisme. Ini hampir sama dengan Sabellianisme ya. Paham, ini sudah ada sejak abad ini, Sabellianisme sudah, namun terus berkembang, terus menyebar seperti kanker. Mereka berusaha untuk tidak mau jatuh pada keyakinan there are 3 persons, 3 gods. Ya, mereka berusaha untuk menghindari pengakuan kalau mereka menganut 3 Allah. Mereka berusaha untuk menyatakan only one God, hanya satu Allah. Allah yang esa sebagai pencipta dan pemberi hukum, yaitu Bapa. Allah yang sama juga dinyatakan sebagai Allah juru selamat, yaitu Anak.
Allah yang sama juga, Allah yang menguduskan, yaitu Allah yang memberikan hidup kekal, yaitu Roh Kudus. Hati-hati di sini, kita jatuh pada satu bidat yang juga satu bidat sama ya, Sabelius, modalisme, sama. Bidat yang Allah Trinitas itu dibagi peran. Hati-hati ya, kalau teman-teman sampai menyatakan Bapa itu pencipta, Anak itu penyelamat, Roh Kudus itu pengudus. Oh, hati-hati. Hati-hati, ini sudah. Tapi kedengarannya bagus ya. Dan selama ini kita juga berkata demikian. Bapa itu pencipta, Anak itu penyelamat, dan Roh Kudus itu pengudus. Tapi ini bidat. Ini ajaran setan-setan. Karena kenyataannya pencipta itu Bapa, Anak, Roh Kudus. Yang benar kan dunia ini diciptakan oleh Bapa, Anak, Roh Kudus. Memang yang mati di kayu salib adalah Anak. Tapi yang turut serta dalam karya penebusan adalah Bapa, Anak, Roh Kudus. Memang yang menguduskan adalah Roh Kudus. Tapi merujuk pada karya Kristus Yesus yang adalah kurban yang membenarkan dan menguduskan. Jadi 3 pribadi Allah Trinitas itu bekerja dari awal, ya, dari awal bahkan sebelum penciptaan sampai kekekalan. Namun hati-hati, kita sering terjebak pada ajaran yang menyatakan bahwa Bapa pencipta, Anak penebus, Roh Kudus pendamai, Roh Kudus penghibur. Hati-hati. Pernyataan seperti ini sama dengan heresi atau bidat. Ini harus dibuang. Malam hari ini kita harus membuang. Kedengarannya baik, kedengarannya benar, kedengarannya tidak asing ya. Yes, of course. God the Father is the creator, and God the Son is the Redeemer, and God the Holy Spirit is the purifier, pemurni. Hati-hati. Ini bidat. Dan tidak boleh kita hamba Tuhan, orang percaya, mengklasifikasi karya Allah dengan cara demikian. Ini bidat. Sekali lagi, tolong jangan jatuh pada dosa yang merusak seperti ini. Ya, dosa bidat. Yang ke-8, triteisme. Nah, triteisme ini anti-unitas, anti ketunggalan Allah. Triteisme menyangkal kepercayaan kepada satu Allah. Ya, saya pikir ini jarang sih. Ini pandangan ini jarang. Tapi ada. Mereka percaya bahwa 3 Tuhan yang terpisah dan berdiri sendiri-sendiri. Ya, itu 3. Triteisme. Teisme itu Tuhan, teis, Allah. 3 Allah. Triteisme menolak gagasan tentang satu Allah sebagai lawan daripada Unitarianisme. Mereka menolak Unitarianisme, menolak Arianisme, menolak semi-arianisme, menolak monarkianisme, ya, termasuk juga menolak keyakinan kita Trinitarian. Jadi dalam Tritunggal, Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus, 3 Tuhan yang terpisah. Ini namanya triteisme. Nah, ajaran ini ada, tapi sedikit pengikutnya, karena memang pertama tidak masuk akal, yang kedua enggak seperti itu ajaran Alkitab, terlalu jauh lah. Ini ajaran ini namanya heresi kampungan, heresi dangkal, heresi orang tak terpelajar. Mungkin lebih tepat itu, heresi tak terpelajar. Biasanya ini kaum awam. Hati-hati loh. 9. Kelompok Kristen Kaltisme. Mereka pada umumnya Kaltisme, kalau teman-teman searching di Google Kaltisme, atau diterjemahkan Kaltisme itu bisa sekte. Arti sekte itu tidak wajar atau menyimpang dari pengajaran gereja am. Itu sekte atau cult. Biasanya kultisme ini sangat menekankan pengkultusan individu pemimpin agama, pemimpin kelompok. Dan secara umum kultisme menawarkan kebenaran-kebenaran baru. Ya, terima wahyu baru. Ini di Indonesia ini tanpa sadar banyak juga orang yang
jatuh pada kaltisme. Saya terima pewahyuan baru. Hati-hati nih. Sudah mulai tercium bau setannya. Ya, kunci penafsiran Alkitab yang baru. Mau mengerti Alkitab secara baru, I have the key. Dan I have the key. And there is no other key. Only one key. Ya, I have the key. Hati-hati. Lalu juga memanfaatkan teks Alkitab, lebih mengklaim otoritas. Saya, pemimpin-pemimpin seperti ini cenderung mengklaim diri seperti hamba Tuhan yang penuh urapan. Ya, penuh kurapan atau urapan. Double portion. Ya, itu saya pernah dengar ya. Terimalah kuasa double portion. Setelah itu sampai sekarang biasa. Mungkin double portion makan ya. Kita mendengar berkali-kali ya pendapat-pendapat seperti itu. Karena mengklaim otoritas lebih hamba Tuhan yang lebih berkuasa, lebih powerful, seperti itu. Hati-hati. Dan kelompok-kelompok kaltisme ini eksklusif sifatnya, lebih kelompok tersendiri ya. Lebih eksklusif. Ya, di antaranya contohnya siapa? Dan mereka pada umumnya menolak doktrin Allah Trinitas. Siapakah mereka? Mormonisme, Saksi Yehova, Unification Church, Christian Science, the Worldwide Church of God, Children of God, ya, dan masih ada berapa lagi? Ya, nanti dilihat di buku saya yang saya sudah terbitkan tahun 2007 mengenai keunikan Kristen di tengah kepalsuan. Saya sudah membukakan sejumlah sekt atau cultism. Ya, mereka semua menolak Allah Trinitas. Yang ke-11, sekularisme John A.T. Robinson. Dia merupakan tokoh seorang bishop Anglikan. Dia seorang ahli perjanjian baru, dosen yang piawai, dan termasuk dianggap sebagai pemikir pada penghujung era modern. Namun sayangnya dialah yang membuat teologi liberal semakin bercahaya. Teologi liberal semakin diminati oleh banyak orang karena pengaruh daripada John A.T. Robinson. Dia percaya mengenai keselamatan sifatnya universal, bahwa Yesus itu mati untuk semua orang. Apakah dia orang Islam, Hindu, Buddha, Kristen, itu Christ die on the cross for redeeming all, untuk menebus semua orang. Ini namanya universal salvation. Nah, dia adalah penganut aliran teologi sekularisme. Dan dia mengkonstruksi mengenai Allah itu Allah yang telah menjadi manusia, sehingga Allah itu tidak kekal lagi, because have already become human, had already become human being. So God is not there anymore. Di sini mengungkapkan mengenai John A.T. Robinson ini menyangkal Allah yang kekal. Dia pun tidak pernah menyinggung Roh Kudus. Yesus Kristus itu dipahami oleh Robinson ini sebagai Allah yang sama, Bapa yang sama, yang memanifestasikan dirinya dalam pribadi Yesus. The same God, the same person. Tetapi dia dalam wujud memanifestasi yang lain. Ini sama dengan Sabellianisme. Ya, tanpa ini muncul sama dengan Sabellianisme. Coba kita perhatikan lebih jauh. Menurut itu, Allah telah keluar dari keberadaannya yang abder dan mengutus anaknya ke dalam dunia. Ya, real, bukan lagi Allah yang supernatural, sudah menjadi Allah kita, Allah sudah menjadi seperti kita. Bagiannya Allah itu tidak kekal karena ia telah keluar dari abder. Kenapa? Have already become human being. And Emmanuel. Di sinilah Robinson mengakui sama pandangannya dengan Sabellianisme, bahkan dan juga sama dengan modalisme.
Teman-teman sekalian, kalau ada di antara teman-teman yang S2, mau tulis artikel khusus menyoroti Sabellianisme juga bagus. Atau modalisme. Atau Arianisme. Boleh juga jadi artikel. Ya, itu jadi tulisan. Karena tugas untuk S2 itu buat paper. Yang ke-12. Yang anti-trinitarian, di antaranya para penggagas pandangan pluralisme agama. Tokoh-tokohnya di dunia, yang pertama John Hick, ini Protestan dari Inggris. Kemudian yang kedua dari Katolik, Paul F. Nitter, dan juga dari Protestan Clark Pinnock. 3 tokoh penggagas. Karena mereka bertiga adalah filsuf dan teolog yang memang berkecimpung dalam dunia studi antar agama. Studi interaksi antar agama, termasuk dialog lintas agama. Dan akhirnya mereka membuat satu teologi yang dikenal dengan pluralisme agama. Nah, mereka punya pandangan benar-benar anti-trinitarian, anti-trinitas. Mari kita mulai satu persatu. Clark Pinnock mengartikan istilah pluralisme adalah posisi yang menyangkal finalitas Yesus Kristus dan bahwa agama-agama lain memiliki jalan keselamatan yang sama kepada Allah. Jadi, Jesus Christ is not one and only. Not final. Ya, ditolak. Christ is one of. Christ is hanyalah salah satu jalan keselamatan kepada Bapa. Ini menurut Clark Pinnock. Kemudian Paul F. Nitter, seorang ahli teologi dari Gereja Katolik, berpendapat tentang kerajaan Allah, di mana dia menegaskan bahwa Allah Bapa pusat dari segala sesuatu, not Christ. Christ is not the center, but the God the Father is the center of all, including center of all religions. Ya, Buddhism, Hinduism, is Muslim, and other religion. The center is God the Father, not Christ. Christ is not the center of salvation. The center of salvation is the God the Father. Inilah yang diungkapkan oleh Paul F. Nitter. Lalu John Hick mirip, dia mempunyai banyak kesamaan pandangan dengan Paul F. Nitter. Nah, pandangan gereja selama ini secara tradisional yang menegaskan bahwa Christ is the Lord, Christ is God, and Christ is one and only the way, the truth, and the way. Ya, satu-satunya jalan, satu-satunya kebenaran, satu-satunya kehidupan, life. Nah, ini anggapan John Hick, ini cara tradisional. Ini keliru. Kalau menempatkan Yesus Kristus sebagai satu-satunya jalan, satu-satunya kebenaran, satu-satunya jalan kebenaran, satunya kehidupan, ini satu pandangan Kristen yang tradisional yang harus dibuang karena itu keliru. Dia mulai merujuk pada teori Kopernikus. Kalau dahulu dunia, pendapat gereja pada masa itu bahwa bumi adalah pusat tata surya. Tapi ahli matematika, dia banyak keahlian, sains, yaitu Kopernikus. Dia menemukan pusat tata surya adalah matahari. Jadi semua bintang, termasuk semua planet-planet, termasuk bumi, berputar pada dan matahari adalah pusat tata surya. Nah, demikian pula pusat keselamatan bukanlah Kristus, tapi Bapa. Nah, ini ajaran John Hick. Jadi dengan demikian John Hick, Clark Pinnock, Paul F. Nitter, ketiga-tiganya ini tokoh-tokoh mula-mula pluralisme agama, racun agama. Ini not only racun Kristen, racun semua agama, perusak semua agama. Dan saya sudah tulis di buku Teologi Abu-Abu, pluralisme agama adalah perusak agama dan perusak Pancasila, anti Pancasila, tapi pura-pura
ya, karena menekankan humanism. Ya, mereka menolak, di antaranya John Hick yang menolak Christ sebagai pusat, menolak Kristus sebagai jalan satu-satunya, sebagai kebenaran satu-satunya, sebagai kehidupan satu-satunya. Ini ditolak oleh John Hick. Jadi, para tokoh-tokoh penganut, penganjur, pelopor pluralisme agama, anti-trinitas. Lanjut lagi. Ada seorang namanya Chuan Sheng Song. Dia seorang Taiwanese. Beliau belajar dan mengajar di New York sebagai seorang teolog di satu perguruan tinggi teologi. Dia terkenal dengan teori yang sama dengan Paul F. Nitter dan juga sama dengan John Hick tentang teosentrisme. Dia menolak sentrisme Kristus, menekankan bahwa Allah sebagai pusat semua agama dan kebudayaan. Yesus dianggap hanyalah salah satu cara inkarnasi Allah dari sekian banyak inkarnasi. Jadi Allah berinkarnasi itu banyak. Tapi Kristus hanya salah satu cara. Nah, karena itu pun dia menegaskan demikian. Yesus Kristus sendiri tidak memberitakan dirinya sebagai jalan. Yesus Kristus tidak pernah memberitakan sebagai Mesias, tapi dia mengajarkan tentang Bapa. Yang diajarkan oleh Yesus tentang Bapa, dan dia memberitakan tentang segala sesuatu tentang Bapa. Ya, tidak pernah Yesus Kristus memberitakan tentang dirinya. Yesus tidak pernah memproklamasikan dirinya sebagai I am the Messiah. Tetapi Yesus mengabarkan tentang kerajaan Allah. Itulah alasannya Chuan Sheng Song mengatakan bahwa pusat keselamatan bukan Kristus, tapi Allah. Yesus bukan satu-satunya jalan. Karena Yesus pun tidak mengakui bahwa dia Mesias. Nah, ini keliru. Ya, ini diputar balikan. Tapi nanti mau lebih jauh mengerti hal ini, bisa baca buku teologi abu-abu. Dia pun menekankan demikian. Orang-orang Kristen yang menyembah Yesus sama dengan menyembah berhala. Ya, siapa yang menyembah Yesus sama dengan menyembah berhala. Inilah yang sangat kuat diproklamirkan oleh Chuan Sheng Song. Dan saya sudah meliti tulisan Chuan Sheng Song dalam 3 buku aslinya. Yang memang saya harus order dari Singapura karena dalam bahasa Inggris. Di Indonesia diterjemahkan juga di Indonesia oleh BPK Gunung Mulia dalam dalam 2 buku yang diterjemahkan. Oke, tetapi dia perusak kekristenan dan dia anti trinitarian. Ada lagi dari pandangan dari penganut pluralisme agama, namanya Stanley T.H. Sumartana. Dia berkata demikian. Dia orang India. Doktrin Kristen yang terlalu memutlakkan Kristus adalah satu bentuk penyembahan berhala. Coba. Ya. Doktrin Kristus yang terlalu memutlakkan Kristus adalah penyembahan berhala. Inilah yang diajarkan oleh T.H. Sumartana. Itu Sumartana merekonstruksi Trinitas dengan mengacaukan formula daripada formula Trinitas yang dipegang oleh gereja Am sejak Konsil Nisia, bahkan sebelumnya oleh Rasul Paulus, bahkan sebelumnya oleh penulis-penulis kitab termasuk oleh Tuhan Yesus Kristus. Kristologi bagi dia bagian dari keunikan partikularitas, hanya bagian tertentu. Tapi teologi adalah universalitas. Lalu dia menekankan juga bahwa Yesus tidak sehakikat dengan Bapa. Ini anti-trinitas. Yesus tidak sehakikat kealahannya dengan Bapa. Maka ini betul-betul dia anti-trinitas. Tapi memang orang pandai dalam dunia sains, dalam dunia pengkajian-kajian ya. Ini seperti T.H. Sumartana. Ada seorang Indonesia namanya Yohanes Rahmat, pendeta GKI, mantan atau gimana. Dia menulis tesis di STT Jakarta dan dia membuktikan bahwa Yesus bukan Allah. Bisa dicari tesisnya di STT sekarang Sekolah Tinggi Teologi Filsafat ya di proklamasi. Dia membuat kajian tentang monoteisme Yahudi. Hasil kajiannya khususnya Injil Yohanes.
dan temuannya bahwa ternyata memang Yesus itu bukan Allah. Dan dia menempatkan bahwa Yesus itu di bawahnya Bapa. Ini namanya subordinasionisme. Subordinasionisme. Artinya pandangan menempatkan tingkatan bahwa Bapa itu tingkatan yang lebih tinggi daripada anak. Ini pandangan Yohanes Rahmat. Ya, ini penutup untuk kita membahas tentang para tokoh, penganjur, pendukung, penggagas pluralisme agama yang pada umumnya termasuk sejumlah teolog Indonesia yang anti-trinitarian. Yang ke-12 yang terakhir. Ya, ini saya harus katakan karena ini ilmu, berbicara dunia ilmu, walaupun tokoh ini adalah satu tokoh yang menjadi mitra dalam dunia pendidikan tinggi teologi Indonesia, khususnya dalam tugas membantu perguruan tinggi PTKKI, perguruan tinggi keagamaan Kristen se-Indonesia, dengan jumlah 300-an lebih perguruan tinggi di bawah Kementerian Agama. Nah, beliau adalah Bapak Pendeta Erastus Sabdono. Dia menerbitkan buku, dan saya juga baru dengar bahwa dia menarik ulang buku ini, lalu menulis atau menerbitkan, memperbaharui. Nah, dia menurut hasil bacaan saya, dia penganut subordinasionisme, tingkatan Bapa lebih tinggi daripada anak, sekaligus modalisme dalam Elohim, menurut beliau. Ini buku, kalau Bapak Ibu, saya mengacu pada buku ini, dan saya meneliti buku tersebut. Beliau menyatakan bahwa hanya orang yang sudah menemukan kunci atau rahasia yang akan mudah memahami Tritunggal. Ini dia menyebut Tritunggal, karena bukunya berjudul tentang Allah Tritunggal. Kalau sudah punya kunci, nah ini masih ingat tadi ya, yang saya bahas tadi. The key, you have, if you have a key, to open the mystery of the Trinity, you have the understanding. Ya. Nah, beliau menegaskan, di Konsili Nisia dibuat rumusan. Yesus itu satu hakikat dengan Allah. Ya sudah, sampai hari ini orang terus yakin bahwa dia sejajar dengan Allah. Dan itu saya tidak terima dan tidak percaya. Kalau Allah Bapa, Allah Anak sejajar, sehakikat, beliau menyatakan tidak terima dan tidak percaya. Lalu dia memberikan argumentasi. Tetapi ya kita hadapi ialah dunia yang sudah terlanjur. Dunia sudah terlanjur. Tapi saya punya pengikut, paling tidak saudara. Itu di presentasinya di gereja beliau ya. Ini pendapatnya tentang Allah Bapa, Allah Anak yang dia katakan tidak sehakikat. Padahal gereja dari abad 4, abad 4, 5 dan seterusnya sudah final. Bapa, Anak, Roh Kudus adalah 3 pribadi, masing-masing unik. Ya, berbeda satu dengan yang lain, tetapi satu yang adalah sehakikat Allah. Nah, equal, dan tidak ada tingkatan Bapa lebih hebat, Bapa lebih terhormat, Bapa lebih tidak, tetapi beliau mengakuinya dan agak mengkritik rumusan Nisia yang dirumuskan oleh para ahli teologi dunia dan sudah diakui oleh para teolog dunia dari abad-abad selanjutnya, abad 5, 6 sampai abad 21 ini. Tapi dia menganggap dunia sudah terlanjur. Ya, saya bicara ini memang kami berbeda. Beliau pun menelpon saya beberapa waktu lalu, 2 kali dia menelpon saya. Ya tentu Pak Stephen dan saya berbeda pandangan. Saya juga kadang-kadang dikritik oleh orang-orang, dikritik oleh beberapa pihak. Bagaimana kok Pak Stephen kerjasama dengan orang seperti itu? Bagi saya bukan soal itu. Kita tinggal di Indonesia dengan orang beragama Hindu, Buddha, Islam, dan sebagainya. Dan kita bisa bekerja sama membangun negara Indonesia dengan orang-orang berbeda agama. Dan saya pun
membangun perguruan tinggi, manajemen perguruan tinggi, ya dengan siapapun orang yang diberikan tugas oleh perguruan tinggi dan oleh Kementerian Agama. Jadi tidak masalah. Tetapi pun saya pun dianggap, ya bagaimana Pak Sefri ya? Tegas sekali mengajar, buku-bukunya katanya sarkastis, bukunya tegas, tapi kok bisa bekerja sama dengan orang-orang seperti ini? Iya, saya menjawab begini. Duduk sebangku dengan orang yang berbeda iman bukan berarti duduk sebangku bukan berarti seiman. Ya, duduk sebangku bukan berarti seiman. Sebangku bukan berarti sepaham teologi ya. Ya, ini argumen saya. Yang berikut lagi pula, kita kan dewasa. Kita bisa makan bersama setan, tapi tidak kesetanan. Daripada pura-pura anti setan, tapi pikirannya bidat. Kan begitu. Lagi pula kasar. Etikanya tidak etika Kristus. Etikanya seperti preman-preman. Itu saya sangat sedih loh. Di Indonesia ini 3 tahun terakhir ini, bangkit perdebatan-perdebatan yang sangat tidak Kristiani. Tidak etis Kristen. Kasar, sudah salah, nggak ngaku salah. Sudah ditunjukkan kelemahannya, nggak ngaku salah, nggak mengingkari, nggak mencabut yang diupload. Ini namanya betul-betul Yudas Iskariot. Ya, bagi saya itu pengkhianat kebenaran. Nggak jujur, nggak gentleman, nggak humble. Sudah dibukakan, lu salah, anggapanmu salah, pendapatmu salah, karena hanya mendengar dari jarak jauh, karena hanya melihat tanpa kaca. Itu pun melihat dari luar ruangan, langsung menduga-duga. Di dalam ruangan ini siapa ya? Hanya dugaan-dugaan, langsung diupload, diviralkan. Setelah dibukakan kesalahannya, didiamkan saja. Nggak jujur. Ini orang Kristen apa ya? Bagi saya, no Christ. No Christ. Kenapa? Bukan begitu orang Kristen yang tidak jujur berargumentasi. Banyak sekali. Saya mencermati di media sosial ini banyak kejahatan menghakimi orang. Ya, tidak objektif hanya karena subjektif atau karena tendensius atau karena iri hati atau karena mungkin lagi mengejar pengakuan orang. Itu yang sedang heboh sekarang, ya. Oke, kita lanjut lagi. Masih mengenai beliau, Pak Erastus cenderung menciptakan istilah asing. Dalam bukunya saya membaca istilah lembaga Allah. Ya, dia dalam buku tadi, lembaga Allah. Belum ada orang yang menulis tentang lembaga Allah, baru dia sendiri. Dan suka membesar-besarkan seperti frase yang paling tepat, paling lengkap, menjadi sempurna, yang khusus, yang istimewa. Itu istilah-istilah yang banyak digunakan oleh beliau. Ya, yang paling tepat, yang paling lengkap, yang menjadi sempurna, yang khusus, yang istimewa. Wah, ini absolut. Apa artinya? Beliau menegaskan tentang kemutlakan ajarannya. Dan beliau juga membeda-bedakan dan memisah-misahkan peran masing-masing Allah Trinitas. Anak dalam perannya yang khusus. Dan rohnya Bapa dalam perannya yang istimewa. Jadi Roh Kudus itu rohnya Bapa. Dari tentu membaca bukan hanya dari pernyataan yang saya kutip ini ya. Baca seluruh bukunya. Dalam tulisannya dia menempatkan apalagi istilah lembaga Allah, yaitu Elohim. Elohim itu lembaga Allah. Dalam lembaga Allah itu ada anak dan Roh Kudus itu rohnya Allah Bapa. Ya. Jadi Roh Kudus itu tingkat yang ketiga. Tingkat yang tertinggi itu Allah Bapa. Tingkat yang kedua Allah Anak. Tingkat yang ketiga adalah Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu hanya rohnya Allah Bapa. Ini ajaran beliau. Lanjut. Karena Tuhan Yesus tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jikalau ia tidak melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan oleh Anak. Beliau mengacu pada Yohanes 5 ayat 19, lalu menempatkan Yesus itu di bawah Bapa. Karena seolah-olah dari teks Yohanes 5 ayat 19 ini,
Bapa itu lebih tinggi. Anak itu nggak bisa kerja tanpa Bapa. Yang dikerjakan Bapa itu baru dikerjakan oleh anak. Kalau Bapa nggak kerja, anak nggak bisa. Nah, ini argumentasi beliau. Tapi sebenarnya menurut saya dan menurut penafsiran orang pada umumnya, para teolog pada umumnya, bukan itu artinya. Dia sedang menjelaskan dalam konteksnya berhadapan dengan orang Yahudi yang monoteisme dan tidak percaya mengenai Allah sebagai manusia. Mereka betul-betul menantikan Mesias akan datang, tapi mereka tidak melihat Yesus pada waktu itu sebagai Mesias, sehingga Yesus menerangkan tentang aku di Bapa. Ya, Bapa mengutus aku. Bukan berarti Yesus itu lebih rendah daripada Bapa. Melainkan Yesus Kristus menerangkan kepada orang Yahudi mengenai kehakikatannya dengan Bapa, dengan membahasakannya I was sent by God the Father. Aku dan Bapa satu adanya. Nah, inilah yang misunderstood, ya, termasuk yang kita sedang bahas ini, misunderstood. Nah, ketika Tuhan Yesus berinkarnasi menjadi manusia, pemerintahan dikendalikan sepenuhnya oleh Allah Bapa. Ya, hal ini menurut Pak Sabdono menunjukkan supremasi Allah Bapa di atas Allah Anak. Apa artinya? Subordinisme. Ya, sub itu bagian, itu tingkatan bahwa Yesus itu di bawah Bapa. Lebih lanjut, dia berargumentasi tanpa siapapun, bahkan tanpa Allah Anak, Bapa bisa menjalankan roda pemerintahan jagat raya, bumi dan sorga. Tapi sebaliknya, tanpa Bapa, Anak tidak bisa melakukannya sendiri. Ini namanya merendahkan kealahan Yesus. Disinilah beliau menempatkan Yesus itu bukan Allah. Karena seolah-olah tanpa Allah Bapa, maka Allah Anak nggak bisa buat apa-apa. Bapa bisa ditinggalkan oleh Allah. Bapa bisa ditinggalkan oleh Allah Bapa, tapi Allah Anak tidak dapat ditinggalkan oleh Allah Bapa. Sebab memang kuasa berasal dari Bapa melalui Roh Kudus yang menaungi jagat raya ini. Roh Kudus adalah Roh Allah, Roh Bapa sendiri. Ia memuat kuasa Bapa tanpa batas. Coba lihat. Roh Kudus hanya dianggap kuasa. Ya. Pendeta Sabdono ini melihat Roh Kudus itu hanya dianggap kuasa Bapa, bukan pribadi sendiri dari 3 pribadi Trinitas. Ya. Lebih lanjut, Sabdono menegaskan kekuasaan Yesus dibatasi sehingga kealahannya tidak sehakat dengan Bapa. Ini dari bukunya, saya nggak menambah, nggak mengurang. Begitu juga Roh Kudus, hanyalah Roh Bapa, kuasa Bapa. Roh Kudus bukan pribadi yang lain. Wow, ini bertentangan sekali dengan apa yang diungkap oleh Alkitab. Bahwa Roh Kudus adalah pribadi tersendiri. 3 pribadi yang Bapa, pribadi Anak, pribadi Roh Kudus. Tapi beliau berpendapat berbeda, lain. Dengan premisnya demikian, dia mengacu pada lembaga ilahi yang dia jadikan sepremis. Yesus diakui Allah karena Yesus sebagai bagian dari lembaga ilahi tersebut. Inilah menurut saya kepalsuan berpikir. Jadi pada hakikatnya Yesus itu bukan Allah. Melainkan dia menjadi Allah karena dia berada dalam lembaga Allah. Kalau dia nggak berada dalam lembaga Allah, ya lembaga Allah itu Elohim, ya lembaga Elohim, maka dia tidaklah Allah. Inilah dengan kata lain, satu, Sabdono, Pak Pendeta Sabdono menolak ajaran Trinitas. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Yang kedua, Sabdono menolak ajaran Yesus Kristus, pengakuan Yesus sebagai Allah yang hakikatnya dengan Bapa. 3, menolak Roh Kudus sebagai pribadi yang unik, berbeda dengan Bapa dan Anak. Inilah satu kesimpulan awal. Nah, ini saya sudah bahas, pribadi saya sudah tanggapi. Dia menganut pandangan hierarki dalam Allah Trinitas. Berbicara mengenai sikap terhadap Allah Trinitas, Sabdono menjadi gamang.
dengan menyatakan bisa duit tunggal. Sebagaimana dominasi pembahasan mengenai hubungan Bapa dan Anak, dan hampir jarang sekali membahas Roh Kudus. Roh Kudus hanya Roh Allah. Maka sebenarnya waktu ditanya, dia pun sempat menyinggung, apakah duinitas, dua duinitas, bukan trinitas? Mungkin juga, dia bilang, mungkin juga duinitas. Ya, karena hanya Bapa Anak, Bapa Anak. Roh Kudus tidak termasuk pribadi karena dia hanya rohnya Allah. Jadi duinitas, bukan trinitas, tapi duinitas. Ini pun beliau gamang dalam buku tersebut. Walaupun sejak awal pun beliau menekankan tentang Tritunggal, tapi hanya istilah. Kontennya is different. Mencermati uraian dalam bukunya yang didominasi oleh pembahasan mengenai hubungan antara Allah Bapa dan Allah Anak, maka nampaknya Pak Pendeta Sabdono lebih cenderung memang menganut Dwitunggal. Karena alasannya Roh Kudus itu hanyalah rohnya Bapa, tidak pribadi yang unik. Ya, ini anti Trinitarian. Boleh kita membuat satu rangkuman implikasi ajaran anti Trinitarian. Ada 3 implikasi. 1, ada 12 pandangan anti Trinitarian yang saya paparkan, saya kemukakan pada malam hari ini, pada sesi yang pertama di minggu yang ke-3 ini. 1, menolak kejelasan, keutuhan Alkitab. Firman Allah mengenai Allah Trinitas. Itu poin pertama. Menolak sama dengan menolak Alkitab. Adalah firman Allah, termasuk menolak Alkitab yang mengajarkan secara jelas, secara utuh tentang 3 pribadi Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang adalah sehakikat satu. Ya, yang kedua, implikasi yang kedua anti Trinitarian menolak semua doktrin Kristen dan praktek hidup Kristen. Karena sesungguhnya semua doktrin Kristen keluar dari doktrin Allah Trinitas. Membahas tentang doktrin penciptaan, doktrin pemilihan, doktrin keselamatan, doktrin gereja, doktrin akhir zaman, doktrin dosa, doktrin apa saja keluar dari doktrin yang adalah center of Christian doctrine, yaitu doktrin Allah Trinitas. Kalau menolak doktrin Allah Trinitas berarti menolak semua doktrin Kristen. Demikian pula berarti menolak semua praktek hidup, ibadah, doa, penginjilan, ditolak. Karena semua praktek hidup orang Kristen, ketaatan orang Kristen, kesalahan orang Kristen keluar dari doktrin Allah Trinitas. Yang ketiga, nampaknya yang saya cermati dari tulisan mereka membedakan, memisahkan, dan mengurutkan. Bapa, Anak, Roh Kudus dibedakan, dipisahkan, dan diurut-urutkan. Dibuat urutan. Sehingga Bapa itu lebih tinggi dari Anak. Anak itu lebih tinggi dari Roh Kudus. Ini kecenderungan anti-Trinitarian. Membedakan, memisahkan, dan mengurut-urutkan 3 pribadi. Ini komentar saya. Terima kasih. Terpujilah Allah Trinitas di tengah-tengah tantangan gereja menghadapi ajaran-ajaran anti Allah Trinitas. Terima kasih.